Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Saya doakan ke teman-teman di rumah baik-baik saja dan sehat selalu. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Afifuddin Ilham Firdaus dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Matematika yang mengajar atau peserta PLP di SMA 4 Tasikmalaya. Nah, di video kali ini Bapak akan membimbing dan akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lanjut ke pembahasan berikut ini. Ya, sekarang kita akan membahas tentang materi sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelumnya, atau pertama-tama kita akan kupas tuntas terlebih dahulu materi sistem persamaan linear 3 variabel secara singkat. Nah, di sini persamaan linear 3 variabel. Nah, persamaan linear 3 variabel di sini memiliki bentuk umum, yaitu AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D, dengan A, B, C, D adalah konstanta, dan syaratnya adalah A, B, C tidak 0. Mengapa A, B, C tidak boleh 0? Karena apabila salah satu saja dari A, B, atau C yang memiliki nilai 0, maka persamaan linearnya tidak akan membentuk persamaan linear 3 variabel, tetapi hanya membentuk persamaan linear 2 variabel ataupun 1 variabel. Maka dari itu, syarat dari persamaan linear 3 variabel adalah A, B, C-nya tidak 0. Ada yang disebut sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel, apa bedanya dengan persamaan linear 3 variabel? Bedanya adalah ketika ada kata sistem, maka ada lebih dari satu persamaan linear 3 variabel di dalam sistem tersebut. Di sini contohnya ada 3 persamaan linear 3 variabel pada suatu sistem persamaan linear. Karena disebut suatu sistem persamaan linear, maka setiap variabel yang terkandung pada ketiga persamaan linear tersebut memiliki keterkaitan atau memiliki hubungan. Di sini kita akan menjabarkan tentang penyelesaiannya. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel itu memiliki 3 metode untuk penyelesaiannya. Yang pertama, metode substitusi. Yang kedua, metode eliminasi. Dan yang ketiga adalah metode gabungan, yang menggabungkan antara metode substitusi dengan metode eliminasi. Nah, untuk lebih jelasnya nih, mari kita bahas 2 soal yang sudah saya berikan sebelumnya kepada teman-teman. Lanjut. Soal pertama, mari memperhatikan. Nah, soal pertama ini kalian bisa baca di sini ya. Sebuah bilangan terdiri dari 3 angka. Jumlah ketiga angka sama dengan 16. Jumlah angka pertama dan angka kedua sama dengan angka ketiga dikurangi 2. Nilai bilangan itu sama dengan 21 kali jumlah ketiga angkanya, kemudian ditambah 13. Nah, di sini pertanyaannya adalah carilah bilangan itu. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, pertama-tama untuk menyelesaikan persamaan linear 3 variabel, pertama-tama memisalkan bilangan itu dengan X, Y, Z. Jadi kita misalkan bilangan yang dicari ini dengan X, Y, Z. Variabel X, Y, Z. Ada 3 variabel dengan X adalah angka pertama, Y adalah angka kedua, dan Z adalah angka ketiga. Nah, selanjutnya nih, kita lihat dari soalnya ya. Sebuah bilangan terdiri dari 3 angka. Jumlah ketiga angka sama dengan 16. Maka jumlah dari X ditambah Y ditambah Z sama dengan 16. Nah, kita namakan ini adalah persamaan pertama atau persamaan 1. Selanjutnya, jumlah angka pertama dan angka kedua sama dengan angka ketiga dikurangi 2. Nah, bentuk matematikanya seperti ini ya. Pemodelannya, X ditambah Y sama dengan Z dikurangi 2. Maka kita ubah menjadi X sama dengan Z dikurangi Y dikurangi 2.
dan kita namakan persamaan kedua. Selanjutnya, nilai bilangan itu sama dengan 21 kali jumlah ketiga angkanya, kemudian ditambah 13. Nah, nilai bilangan itu dimisalkan adalah X, Y, Z. Di sini kita sudah memisalkan ya, bilangan itu sebagai X, Y, Z. Maka kita dapat menuliskan pemodelan matematikanya adalah nilai bilangan itu, maka X, Y, Z sama dengan 21 kali jumlah ketiga angkanya. Jumlah ketiga angkanya ini berarti X ditambah Y ditambah Z. Kemudian ditambah 13. Maka kita jumlahkan dengan 13. Maka kita namakan persamaan ini adalah persamaan ketiga. Nah, selanjutnya nih, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita harus membaca soal. Sebagaimana mungkin kita harus mencari penyelesaian yang paling sederhana. Di sini kita bisa lihat persamaan ketiga memiliki keterkaitan dengan persamaan pertama. Yaitu di sini ada X ditambah Y ditambah Z. Di persamaan pertama juga ada X ditambah Y ditambah Z sama dengan 16. Maka cara termudahnya adalah dengan mensubstitusikan persamaan pertama ke persamaan ketiga. Untuk lebih jelasnya kita lanjut. Nah, di sini substitusikan persamaan pertama ke persamaan ketiga. Maka kita dapat tuliskan di sini persamaan ketiganya terlebih dahulu. X, Y, Z sama dengan 21 dikali X ditambah Y ditambah Z. Lalu dijumlahkan dengan 13. Seperti yang ada pada persamaan ketiga sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah kita substitusikan nilai X ditambah Y ditambah Z ini dari persamaan pertama, yaitu sama dengan 16. Maka kita substitusikan 16 di sini. Maka selanjutnya X, Y, Z sama dengan 21 dikali 16. Berapa 21 dikali 16? 336. Ditambah 13. Maka X, Y, Z adalah 349. Dengan demikian kita telah menemukan bilangan yang kita cari, yaitu 349. Dengan X sama dengan 3, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 9. Mudah bukan? Hanya beberapa cara atau bahkan hanya satu cara, kita langsung dapat menemukannya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya ke soal yang kedua. Nah, untuk nomor 2, kita baca soalnya terlebih dahulu ya. Rudi membeli 2 apel, 1 jeruk, 1 pisang dengan harga 10.500. Purwanto membeli 1 apel, 2 jeruk, 1 pisang dengan harga 8.500. Dan Aziz membeli 1 apel, 1 jeruk, dan 2 pisang dengan harga 9.000. Berapakah uang yang harus dibayarkan Asep jika dia membeli 2 apel, 3 jeruk, dan 1 pisang di toko tersebut atau di toko yang sama? Nah, apabila kita menemukan soal cerita seperti ini, yang harus kita lakukan pertama kali adalah memisalkan. Di sini saya misalkan X sama dengan apel, Y sama dengan jeruk, dan Z sama dengan pisang. Selanjutnya, kita buat pemodelan matematikanya dari soal yang ada. Di sini 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 10.500 diambil dari Rudi, persamaan Rudi, yaitu Rudi membeli 2 apel, di mana apel adalah X, 1 jeruk, di mana jeruk adalah Y, dan 1 pisang, di mana pisang adalah Z, sama dengan 10.500. Nah, begitu terus selanjutnya. Ini persamaan 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 8.500 merupakan persamaan dari Purwanto. Dan yang terakhir, X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9.000 merupakan persamaan yang diambil dari Aziz. Nah, setelah memodelkan matematikanya atau membuat pemodelan matematikanya, hal yang pertama kita lihat adalah dari ketiga persamaan ini, cari yang memiliki hubungan. Di sini kita lihat Z-nya sama atau Z-nya kita bisa eliminasi.
Sehingga kita mendapatkan persamaan linear dua variabel untuk memudahkan mencari salah satu variabelnya. Nah, di sini kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita tulis 2x ditambah y ditambah z sama dengan 10.500 dan x ditambah 2y ditambah z sama dengan 8.500 sebagai persamaan kedua. Nah, di sini agar variabel z-nya hilang, maka kita kurangi, menghasilkan x dikurangi y sama dengan 2000. Nah, kita namakan persamaan ini dengan persamaan keempat. Nah, selanjutnya adalah eliminasi persamaan kedua dan persamaan ketiga. Sehingga di sini kita tuliskan persamaan keduanya ya. X ditambah 2y ditambah z sama dengan 8.500. Dan persamaan ketiganya x ditambah y ditambah 2z sama dengan 9.000. Kita bisa lihat di sini persamaan kedua dan persamaan ketiga. Ya. Nah, di sini kita juga harus menghilangkan variabel z-nya. Karena di sini variabel z-nya memiliki nilai yang berbeda, maka sebelumnya harus kita samakan dulu dengan cara mengalihkan salah satu persamaannya sehingga nilainya sama. Di sini kita lihat variabel z pada persamaan kedua bernilai z atau 1z, maka kita kalikan 2. Nah, untuk persamaan keduanya tidak usah ya, karena sudah bernilai 2z. Jadi kita kalikan persamaan kedua, 2x ditambah 4y ditambah 2z sama dengan 17.000. Dari mana x dikali 2, 2x. 2y dikali 2, 4y. Z dikali 2, 2z. Dan 8.500 dikali 2, 17.000. Nah, di sini persamaan ketiganya tidak perlu dikalikan atau hanya dikalikan 1. Setelah itu kita eliminasi seperti biasa. Karena ini 2z, 2z maka kita kurangi. 2x dikurangi x, x. 4y dikurangi y, 3y. 2z dikurangi 2z, tidak usah ditulis. Nah, di sini sama dengan 17.000 dikurangi 9.000, 8.000. Nah, ini kita beri nama persamaan kelima. Selanjutnya, setelah kita menemukan dua persamaan baru yang hanya memiliki dua variabel, maka kita eliminasi keduanya untuk mencari salah satu variabel yang terkandung di dalam kedua persamaan tersebut. Nah, di sini kita tuliskan persamaan keempat yang tadi, yang sebelumnya, x dikurangi y sama dengan 2000 ya. Nih, kita tuliskan di sini. Lalu kita tuliskan juga persamaan kelimanya. Nah, di sini nilai x yang sama, maka kita kurangi. X dikurangi x, 0. Negatif y dikurangi 3y, maka negatif 4y. Sama dengan 2000 dikurangi 8000, negatif 6000. Sehingga y sama dengan negatif 6000 dibagi negatif 4, menghasilkan 1500. Di sini kita sudah menemukan nilai y-nya, yaitu 1500. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan salah satu variabel atau salah satu nilai dari variabel yang dicari, kita substitusikan variabel tersebut atau nilai tersebut ke persamaan. Di sini saya ambil persamaan keempat ya. Kita substitusikan. Kita tuliskan dulu terlebih dahulu persamaan keempat, y dikurangi atau x dikurangi y sama dengan 2000. X dikurangi, kita substitusikan 1500 sama dengan 2000. Maka x sama dengan 2000 ditambah 1500 ya. Karena ini kita tambahkan 1500 di kedua ruasnya, menghasilkan x sama dengan 3500. Nah, kita udah dapat dua nih. Kita udah dapat nilai x dan kita udah dapat nilai y. Maka langkah terakhir untuk mendapatkan ketiga nilai dari variabel-variabel tersebut adalah mensubstitusikan keduanya, nilai x-nya dan nilai y-nya, ke persamaan 1, 2, 3 yang masih memiliki 3 variabel. Di sini saya ambil persamaan pertama ya. Nah, persamaan pertama kan 2x ditambah y ditambah z sama dengan 10.500. Maka kita substitusikan 2 dikali 3.500 ditambah
Y-nya 1500 ditambah Z-nya belum ditemukan ya, sama dengan 10.500. 2 dikali 3.500, 7.000 ditambah 1.500 ditambah Z sama dengan 10.500. Nah, 7.000 ditambah 1.500, 8.500 ditambah Z sama dengan 10.500. Maka Z sama dengan 10.500. Kita pindah ruaskan ya, atau kita kurangi kedua ruas dengan 8.500, maka menghasilkan Z sama dengan 2.000. Nah, teman-teman, jangan salah. Ketika kita sudah mendapatkan 3 variabel yang kita cari, yaitu harga apel, harga jeruk, dan harga pisang, belum selesai. Mengapa? Karena dalam pertanyaannya ditanyakan berapakah uang yang harus dibayar Asep jika dia membeli 2 apel, 3 jeruk, dan 1 pisang di toko tersebut. Maka kita modelkan dulu atau kita buat pemodelannya. 2 apel, apel X, maka kita tulis 2X. 3 jeruk, maka kita tulis ditambah 3Y. 1 pisang, pisang adalah Z, maka kita tulis Z. Sama dengan, lalu kita substitusikan nilai-nilai yang telah kita temukan. 2, tadi harga apel berapa? Kita sudah temukan ya di sini 3.500. Kita substitusikan 3.500 ditambah 3 dikali Y. Y berapa? 1.500. Kita substitusikan. Dan yang terakhir adalah Z. Ya, yang sudah kita cari sebelumnya bernilai 2.000. Maka 7.000, 2 dikali 3.500 adalah 7.000. Ditambah 3 dikali 15 atau 1.500 adalah 4.500 ditambah 2.000. Maka uang yang harus dibayarkan Asep jika dia ingin membeli 2 apel, 3 jeruk, dan 1 pisang di toko tersebut adalah senilai 13.500 rupiah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita telah menyelesaikan soal 1 dan soal 2. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan tentang materi sistem persamaan linear 3 variabel dan pengerjaannya pada soal cerita. Apabila kalian belum mengerti, bisa hubungi Bapak via WA atau tulis kolom komentar di video ini. Terima kasih.